Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Bertemu lagi dengan saya, Pak Iwin. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pertidaksamaan rasional, bagian yang ketiga. Oke, ada 6 soal yang akan kita bahas. Soalnya seperti ini, teman-teman bisa mencoba terlebih dahulu. Nah, kita bahas soal yang pertama dulu. Penyelesaian pertidaksamaan ini kurang dari 0 adalah titik-titik. Nah, pertama kita perlu faktorkan. Nah, masih ingat cara memfaktorkan, teman-teman? Di sini X, di sini X. Dua bilangan ketika dikalikan hasilnya 14, ketika dijumlahkan hasilnya negatif 9. Berarti di sini negatif 2, ini negatif 7. Kemudian yang penyebut bagaimana? Sama caranya. Dua bilangan ketika dikalikan negatif 8 ketika dijumlah itu 2. Berarti di sini negatif 2, di sini positif 4, kurang dari 0. Kemudian dari sini kita mau mencari titik-titik apa namanya? Titik pada garis bilangan. Nah, jadi kita perlu mencari pertama. Untuk X dikurang 2, boleh nggak sama dengan 0? Kita lihat di sini X dikurang 2 itu penyebut atau pembilang. Oh, ternyata dia penyebut atau dan juga pembilang. Makanya karena ada penyebut di situ, ini nggak boleh sama dengan 0. Berarti X-nya itu tidak boleh sama dengan 2. Selanjutnya, X dikurang 7. Nah, boleh nggak sama dengan 0? Boleh, karena dia pembilang. Berarti ini X-nya itu 7. Terus kalau X ditambah 4, apakah boleh sama dengan 0? Jawabannya karena dia penyebut, berarti di sini tidak boleh. Berarti X-nya tidak boleh sama dengan negatif 4. Selanjutnya baru kita buat garis bilangan. Ada 3 titik ya. Pertama negatif 4, 2, dan 7. Nah, kita ambil sembarang titik untuk menguji masing-masing daerah apakah dia memenuhi atau tidak. Pertama kita coba ambil X-nya misal 0. Nah, kalau X-nya 0 berarti 0 dimasukin ke sini, pembilangnya kan jadi 14. Kalau dimasukin ke penyebutnya berarti tinggal negatif 8. Positif dikurang negatif, berarti dia negatif di sini. Nah, bagaimana dengan daerah sini? Ini kita ambil 3. Misal, gitu. Berarti di sini kita substitusikan, saya taruh sini ya, berarti 9 dikurang 27 ditambah 14. Nah, ini dibagi dengan 9 ditambah 6 dikurang 8. Nah, ini yang atas dia menjadi apa? Menjadi negatif. Sementara yang bawah hasilnya pasti positif. Nah, karena negatif dibagi positif, itu kan kurang dari 0 ya. Berarti di sini jawabannya negatif. Nah, sementara yang daerah sini, kita bisa ambil sembarang. Ambil berapa? Katakanlah 10 gitu. Berarti 10 masukkan. Ini 100 gitu ya. Dikurang 90 ditambah 14. Terus ini 100 ditambah 2 kali 10 berarti 20 dikurang 8. Nah, yang ini pembilangnya kan positif. Penyebut juga positif. Nah, berarti positif dibagi positif, daerah sebelah sini dia positif. Nah, kemudian yang daerah sini teman-teman bisa ambil sembarang, di sini nanti positif. Nah, kemudian kita lihat tanda pertidaksamaannya itu kurang dari. Maka karena
kurang dari kita ambil yang negatif, daerah penyelesaiannya. Berarti gini ya, ini berhenti di sini, terus ini lanjut lagi ke sini. Nah, daerah yang kita arsir ini namanya daerah penyelesaian. Nah, berarti berapa? Kan dari negatif 4 kurang dari X kurang dari 7, gitu kan? Nah, tapi dilihat di sini. Ada titik 2 di sini. Duanya kan di sini. Sementara syarat yang sebelah sini nih, itu X-nya tidak boleh sama dengan 2. Berarti boleh kita kasih syarat X-nya ini tidak boleh sama dengan 2. Ada nggak yang jawabannya seperti ini? Ada ya, ternyata jawabannya yang E. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Penyelesaian pertidaksamaan ini adalah, nah, ini pertama kita apakan? Kalau pertidaksamaan, berarti kita nolkan ruas kanan. Ini 3 dikurangi X. 3 dibagi X min 5 dikurang. Nah, di sini negatif 5. Ini X min 3. Kurang dari 0. Nah, kemudian dari sini kita coba samakan penyebut. Berarti 3 kali penyebut yang sebelah sini. 3 kali X min 3. Terus tandanya apa? Dikurang ya. Nah, ini negatif 5. Kita kali penyebut yang sebelah kiri. Berarti X dikurang 5. Nah, sementara penyebutnya kita kalikan X min 5 dikali X min 3. Kurang dari 0. Kemudian kita buat ini. Kita kalikan ke dalam. Distribusikan 3-nya ya. Berarti 3X dikurang 9. Ini negatif kali negatif. Oh, berarti positif. Di sini positif 5X. Terus, berarti ini negatif 25. Gitu. Kemudian, ini X dikurang 5 dikali X min 3. Apakah penyebutnya perlu dikalikan? Jawabannya tidak usah, karena nanti kita mau mencari titik-titiknya. Gitu. Jadi ini biar seperti ini. Terus kita operasikan pembilangnya. Berarti 3X tambah 5X itu 8X. Terus dikurang 34. Gitu. Ini berapa? Masih ya, negatif 5. Ini X negatif 3. Kurang dari 0. Kemudian dicek titik pembuat nolnya. Berarti 8X dikurang 34 sama dengan 0. Karena dia pembilang berarti sama dengan 0. Bisa. Ini 8X sama dengan 34. Maka X-nya itu adalah 34 dibagi dengan 8. Kalau kita sederhanakan, ini menjadi berapa? 4/4 gitu ya. Nah, sementara X min 5, karena dia penyebut, berarti tidak boleh sama dengan 0. Maka titiknya, ini, X-nya tidak boleh sama dengan 5. Sama dengan X yang min 3 juga tidak boleh sama dengan 0. Berarti X-nya tidak boleh sama dengan 3. Selanjutnya dibuat garis bilangan. Oke, kita buat 3 titik. Paling kecil adalah 3. Di sini 4/4, terus 5. Nah, ngeceknya bagaimana? Kita ambil 0. 0 kan di sebelah sini ya. Kita ambil, kemudian kita masukkan
yang di sini. Ini berarti atasnya negatif, di sini negatif kali negatif positif. Oh, berarti di sini negatif. Nah, karena ini nggak ada tanda yang sama, maksudnya titiknya nggak ada yang sama, berarti ini selang-seling. Gitu. Nah, yang diambil adalah yang tandanya kurang dari, artinya yang minus. Yang dari sini ke sini ya. Nah, inilah daerah yang kita arsir. Tandanya kenapa bolong, Pak? Karena di sini nggak ada tanda sama dengan, maka dia bolong. Dan juga ada syarat ini. Nggak boleh sama dengan 5 dan nggak boleh sama dengan 3. Berarti yang pertama ini X-nya kurang dari 3. Atau yang kedua itu 4/4 kurang dari X kurang dari 5. Ada nggak yang seperti ini? Ternyata ada, jawabannya yang C ini. Gitu ya. Oke, next. Lanjut soal yang ketiga. Oke, soal yang ketiga, penyelesaian pertidaksamaan ini adalah, oke, kita lihat ruas kanan ada 1 ini ya. Berarti kita nolkan ruas kanan dulu. Ini menjadi berapa? Di sini X kuadrat dikurang 5X dikurang 4, kemudian dibagi X plus 3. Nah, ini dikurang 1. 1 ini kita rubah ya, teman-teman. Bentuknya menjadi X plus 3 per X plus 3. Kenapa menjadi seperti itu? Kita menyesuaikan yang depan. Depan penyebutnya X plus 3. Jadi, biar nggak menyamakan penyebut lagi. Di sini lebih dari 0. Terus, berarti kita kurangi ini X kuadrat. Nah, di sini negatif 5X dikurang X, berarti kan negatif 6X. Negatif 4 dikurang 3, berarti negatif 7. Dibagi ini X plus 3, lebih dari 0. Terus kita faktorkan yang atas. Berarti bagaimana dua bilangan yang ketika dikali negatif 7 dijumlahkan negatif 6. Berarti ini negatif 7 plus 1, ya nggak? Terus ini X plus 3 lebih dari 0. Kita cari X pembuat 0-nya, berarti X dikurang 7 sama dengan 0. Ini X-nya sama dengan 7, terus selanjutnya X plus 1 sama dengan 0. Karena dia penyebut berarti boleh karena dia pembilang boleh disama dengankan 0. Ini X-nya sama dengan negatif 1. Nah, kalau penyebut nggak boleh. X plus 3 tidak boleh sama dengan 0. Berarti X tidak sama dengan negatif 3. Nah, baru kita gambar pada garis bilangan. Ada 3 titik ya. Yang pertama, paling kecil negatif 3 berarti. Ini negatif 1, terus sama 7. Kita uji pada titik 0. 0 di sini. Oke. 0 kita masukkan kemana berarti? Ke sini aja deh. Sini. Biar gampang ya. 0, 0 berarti yang pembilangnya negatif 7. Di sini positif 3. Ketika dibagi, dia akan menjadi negatif hasilnya. Nah, berarti di sini negatif. Nah, karena tidak ada titik yang sama, maka dan pangkatnya 1 semua, ini pasti selang-seling. Nah, tandanya kan lebih dari, berarti kita ambil yang positif. Nah, daerah penyelesaiannya sebelah sini. Yang kita arsir. Berarti negatif 3 kurang dari X kurang dari negatif 1. Atau X-nya lebih dari 7. Ada nggak ya yang seperti ini?
Ada ya yang B ini. Oke. Next, lanjut ke soal yang keempat. Oke, nomor 4, penyelesaian pertidaksamaan ini adalah, nah, pertama kita faktorkan dulu, tapi dilihat di sini depannya bukan 1, tapi 2. Berarti cara memfaktorkannya gini. Ini mengikuti ya, kalau tadi 1 berarti ya X saja gitu. Oke, kemudian yang bawah juga nanti kita faktorkan. Karena depannya 1 berarti X. Nah, tahu kan bedanya sekarang? Ini kurang dari 0. Nah, yang atas dulu deh. Ketika dikalikan hasilnya berarti 2 kali negatif 3, itu negatif 6. Kalau dijumlahkan, itu negatif 1. Nah, berarti di sini ini berapa? Plus 2, di sini negatif 3. Terus yang bawah berarti berapa? Dijumlahkan negatif 6, ini negatif 1. Berarti, yuk berapa? Ini negatif 3, di sini plus 2. Benar ya? Nah, ini kita bisa coret yang ini. 2-nya kita coret, berarti di sini tinggal X, di sini 1. Oke, kita tulis ulang, berarti X ditambah 1 dikali 2X dikurang 3. Terus kita bagi dengan X min 3 dikali X plus 2. Kemudian kurang dari 0. Kita cari X pembuat 0-nya, berarti X plus 1 sama dengan 0. X-nya sama dengan negatif 1. Terus 2X dikurang 3 sama dengan 0. Ini 2X sama dengan 3. Atau X-nya itu 3 per 2. Terus yang bawah penyebut berarti nggak boleh sama dengan 0. Berarti X-nya tidak boleh sama dengan 3. Satunya X ditambah 2 tidak boleh sama dengan 0. X-nya ini tidak boleh sama dengan negatif 2. Baru kita gambar di garis bilangan. Ada 4 titik. 1, 2, 3, 4. Yang paling kecil berarti paling kiri. Berarti negatif 2 ya. Ini negatif 1, terus 3 per 2 itu 1,5. Berarti di sini 3 per 2, di sini 3. Oke. Nah, selanjutnya kita uji. Ambillah titik 0, katakanlah di sini ya. Nah, kalau 0 kita masukkan, di sini kan menjadi positif. Di sini menjadi negatif, dikalikan negatif yang pembilang. Sini negatif kali negatif, berarti negatif. Negatif bagi negatif, dia positif. Oh, daerah sini positif, berarti. Nah, karena kebetulan tidak ada titik yang sama, kemudian pangkatnya juga 1 semua di sini. Pangkat 1 maksudnya sini. Ya, jadi pasti selang-seling. Di sini negatif, terus positif, di sini negatif, terus positif. Yang diambil yang kurang dari, berarti kita ambil yang minus. Pertama daerahnya sebelah sini, ini itu negatif 2 kurang dari X kurang dari negatif 1. Atau yang daerah sini. Nah, yang daerah sini itu 3 per 2 kurang dari X kurang dari 3. Ada nggak yang seperti ini? Negatif 2 kurang dari X kurang dari negatif 1. Terus 3 per 2 kurang dari X kurang dari 3. Nah, 3 per 2 ini teman-teman sama aja 1,5. Kurang dari X kurang dari 3. Oh, berarti bentuk yang seperti ini ada di D ini, gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang kelima.
Oke, nomor 5, himpunan penyelesaian pertidaksamaan ini adalah titik. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kita bisa nggak sih memfaktorkan yang atas ini? Tentu bisa ya, bisa. Nah, kalau yang bawah bisa nggak difaktorkan? Nah, kalau yang bawah kita nggak bisa memfaktorkan dengan cara biasa, cara pemfaktoran itu, mencari akar-akarnya. Nah, makanya kita tentukan dulu di sini. A-nya berapa untuk yang bawah? Berarti kan ini 1 ya. B-nya itu negatif 2, kemudian C-nya kita punya 3. Nah, kita mau menentukan nilai diskriminannya. Berarti D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Berarti B-nya itu negatif 2 dikuadratin, D kurang 4 kali A-nya 1, C-nya 3. Berarti di sini 4 dikurang 4, dikalikan langsung aja ya. Berarti dikurang 12. Ini D-nya negatif 8. Nah, kita lihat A-nya kan 1, berarti artinya A-nya lebih dari 0. Dan D-nya, dia ketemu negatif 8, berarti kurang dari 0. Nah, kalau seperti ini namanya definite. Definite positif. Artinya berapapun nilai X nantinya, di sebelah sini akan menghasilkan angka positif gitu. Nah, implikasinya apa? Kalau X kuadrat ditambah 4X ditambah 3, kemudian di sini pasti positif, kok kurang dari 0, gitu kan? Maka di penyebut ini haruslah negatif. Plus 3 harus kurang dari atau sama dengan 0. Gitu nggak? Iya kan? Karena kalau negatif, itu dibagi positif pasti negatif. Nah, sehingga dari sini kita bisa memfaktorkan ini. Ketemunya berapa? Yuk, dicari dulu. Dikalikan, ketemunya 3. Ditambahkan, ketemunya 4. Berarti berapa itu? Oke, di sini plus 3, di sini plus 1. Nah, kita cari pembuat 0. Berarti X ditambah 3 sama dengan 0. Atau X, ini agak panjang deh biar nggak keliru dengan U. X tambah 1 sama dengan 0. Berarti X-nya ini sama dengan negatif 3. Kalau yang kanan berarti X-nya negatif 1. Nah, inilah titik yang akan kita uji. Ini ada negatif 1 sama negatif 3 dulu ya berarti. Sama negatif 1. Nah, kita lihat teman-teman, tanda buletan ini harusnya penuh atau kosong. Nah, kita lihat ya, di sini ada kurang dari atau sama dengan. Berarti di sini kita penuhi. Oke. Nah, selanjutnya kita uji daerah yang memenuhi. Kita ambil misalkan 0 di sini. Berarti daerah sini. Nah, kalau 0 kita masukin sini, di sini kan jadinya positif. Ya kan? Positif. Nah, ini pasti selang-seling. Kemudian yang diambil yang kurang dari atau sama dengan. Berarti kita ambil yang minus. Nah, daerahnya sebelah sini. Nah, maka kita punya penyelesaiannya itu negatif 3 kurang dari atau sama dengan X, kurang dari atau sama dengan negatif 1. Nah, syaratnya X-nya itu apa? X-nya anggota bilangan real. Nah,
kalau yang ditanyakan adalah himpunan, berarti kita tambahi aja di sini, ini ya, kurung kurawal. X sedemikian sehingga negatif 3 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan negatif 1. Di mana X-nya itu elemen atau anggota bilangan real. Ada nggak yang seperti ini? Jawabannya yang A ini. Gitu ya. Oke, lanjut nomor 6. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah titik-titik-titik. Nah, kita perhatikan dulu teman-teman, mana yang bisa kita faktorkan dan mana yang tidak bisa. Kita hampir seperti yang soal yang kelima tadi ya. Nah, kalau kita perhatikan X ditambah X kuadrat tambah 4, ini kita kesulitan teman-teman untuk memfaktorkan. Nah, maka kita harus cek A-nya itu berapa? 1 ya. B-nya 0. Sementara C-nya itu 4. Nah, kita uji D-nya. D-nya itu B kuadrat, berarti 0 kuadrat, dikurang 4 kali A hanya 1, C-nya 4. Berarti ini sama dengan negatif 16. Nah, ingat tadi syarat definite positif itu kan A-nya lebih dari 0 dan D-nya kurang dari 0. Nah, ini definite positif. Kemudian untuk yang penyebutnya, nah kita kan kesulitan untuk memfaktorkan seperti ini ya. Maka kita cari apakah dia definite positif atau negatif. Nah, berarti X kuadrat ditambah 1X atau gini. Ditambah 1, A-nya itu 1, B-nya juga 1, C-nya 1. Nah, ini berarti D-nya itu kan B kuadrat, berarti 1 kuadrat dikurang 4 kali 1, C-nya 1. Terus, di sini berarti 1 dikurang 4. Maka D-nya ketemu negatif 3. Oh, dari sini kita lihat A-nya itu lebih dari 0. Dan D-nya kurang dari 0. Ini definite positif. Definite positif. Sama dengan yang atas tadi ya. Nah, karena kedua ini definite positif, berarti boleh kita tulis ini katakanlah positif dikali X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Terus kita bagi dengan, di sini juga definite positif. Kurang dari 0. Nah, kita lihat teman-teman, kalau di sini positif dibagi positif, pastilah positif. Padahal yang diminta harus kurang dari 0. Maka biar bisa kurang dari 0, yang di dalam kurung ini, X kuadrat dikurang 4X dikurang 5, dia haruslah negatif. Ini ya, kita tarik ke sini. Yang ini, X kuadrat dikurang 4X dikurang 5 haruslah negatif. Kemudian kita faktorkan. Bisa nggak difaktorin? Bisa. Ini berarti berapa? Negatif 5, di sini positif 1. X pembuat nolnya berarti ini 5 atau X-nya negatif 1. Kita uji pada garis bilangan. Di sini tandanya bolong, negatif 1 dan 5. Nah, kita uji, ambil 0, katakanlah di daerah sini. 0-nya kita masukkan ke sini. Ya kan? Pasti negatif. Nah,
Ini selang-seling. Nah, yang diambil, dia kan kurang dari. Berarti haruslah yang negatif. Berarti yang diambil daerahnya adalah negatif 1 kurang dari X kurang dari 5. Ada nggak yang seperti ini? Nah, di mana X-nya itu elemen bilangan real. Nah, ini himpunan ya, karena yang ditanyain himpunan. Oke, berarti yang mirip seperti ini adalah yang E. Mungkin seperti itu dulu teman-teman pembahasan kita di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.